al-ikhwanukum minal jin. Hikmah dibalik. Kenapa dilarang istinja dengan tulang? Hikmahnya diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengan tulang? Kenapa enggak boleh dijadikan alat istinja?" Karena tulang itulah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin, makanan bangsa jin. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, an-nahyu 'anil istinja bir-rawth wa annahu la tutahhir. Dari hadis tadi pun kita tahu dilarangnya istinja dengan rawth, dan penyebabnya disebutkan rawth itu pun tidak mensucikan. Rawth itu yaitu kotoran binatang. Keempat, al-hikmatu fi dzalik ma jaa fil hadits as-sabiq inna najasun. Hikmah dilarangnya beristinja dengan rawthah dijelaskan dalam hadis yang lalu, hadis yang pada Jumat kemarin kita bahas, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan 2 buah batu dan 1 rawthah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna riksun, bahwa rawthah ini yang dilempar ini riksun. Riksun itu kata Syekh Al-Basam maksudnya najis. Itu penyebab kenapa beliau melarang istinja dengan kotoran binatang. Penyebabnya riksun atau najis, sedangkan tulang penyebabnya bahwa itu adalah makanan. ولا يلزم بعدها الماء لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa istinja dengan batu itu bisa mensucikan dan tidak mesti diikuti dengan air setelahnya. Setelah dengan batu cukup, tidak perlu dengan air lagi. Walaupun Syekh Al-Basam kita kemarin bahas menganggap bahwa istinja yang paling afdal adalah dengan kedua-duanya. Tapi Syekh Al-Basam menyatakan ini dikhawatirkan termasuk gulu fiddin, karena tidak ada contoh sama sekali. Jadi setelah dengan batu maka tidak mesti diikuti dengan air, karena beliau menjelaskan penyebab terlarangnya tulang dan rawth itu kedua-duanya tidak mensucikan. Dan ini menunjukkan bahwa kalau dengan batu itu mensucikan. Kenapa? Idza kana al-istinja'u bil 'azmi la yajuz li kaunihi ta'amul jin fa inna tahrima ta'amil insi min babil aula bitahrim. Kalau istinja dengan tulang saja sudah tidak boleh, karena tulang itu adalah makanan bangsa jin, maka haramnya beristinja dengan makanan manusia lebih haram lagi. Umpamanya beristinja dengan serbolu, dengan makanan jin saja sudah tidak boleh. Ketujuh, kullu ma yaqumu maqamal hijarah min al-a'wad wal akhshab wal kharq wal awr lam yumna'il istijmar bi salam tahsulu bihi tahara. Semua benda yang bisa menggantikan kedudukan batu seperti awad. Awad itu rokrak kalau kata orang Sunda, apa ya? Ranting atau kayu. Atau aksyad, papan. Atau kain. Atau al-awrat al-minsafah. Kalau di kita mungkin tisu, kertas untuk menyusun.
atau benda-benda lainnya yang tidak dilarang istijmar. Istijmar itu yaitu istinja dengan batu, maka tercapailah taharah. Jadi yang dilarang hanya dua, yaitu tulang dan rausah, kotoran binatang. Berarti selain itu seperti kertas, lap, tisu, kayu, atau apapun, asal bukan dua benda tadi, tambah tiga benda dengan apa? Makanan manusia, maka itu boleh. Selain ketiga ini, yang terlarang ketiga tulang, karena dia makanan bangsa jin, kedua kotoran binatang, dan yang ketiga adalah makanan manusia, itu tidak boleh. Selain ketiga itu berarti boleh. Ini menurut Syekh Al-Basam. Itulah 7 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada istilah ulama yang dibahas oleh Syekh Al-Basam dalam Tawdihul Ahkam. Kata beliau, al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad anna al-istinja' bil hijarah laysa mutahhiran lil ma'a wa innama huwa mubihun lis-shalah wa nahwiha wa bina'an alayh fa inna athar al-istijmar najasun fa inna ma yu'fa' liyasiri. Yang masyhur di dalam madhab Imam Ahmad bahwa istijmar dengan hijarah, istijmar dengan batu, itu tidaklah membersihkan tempat najis. Apakah dengan dioles, diusap oleh batu najisnya hilang? Tentu saja tidak, hanya sebagian besar najisnya hilang. Apakah bersih sama sekali? Tidak kalau dengan batu. Hanyalah hal tersebut, istijmar dengan batu itu membolehkan salat dan yang sejenisnya. Berdasarkan hal ini maka bekas istijmar adalah najis, tetapi dimaafkan kalau najis itu sedikit. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam Al-Insaf dikatakan bahwa alaihi jamaahirul ashab. Assalamualaikum. Berdasarkan pendapat itulah para jumhur, para sahabat Imam Ahmad berpendapat. Itu pendapat itu dipegang oleh para sahabat Imam Ahmad. Dalam riwayat dikatakan, dalam riwayat lain dikatakan annahu mutahhirun ikhtarahu jamaah. Itu pendapat pertama tadi, bahwa batu yang dipakai istijmar tidak mensucikan tempat najisnya, ya, duburnya tidak mensucikan. Itu pendapat pertama. Dalam riwayat yang lain bahwa batu itu mensucikan salat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh sekelompok jamaah ulama lain. Mana yang lebih rajih? Dikatakan wal hadithul ladzi ma'ana yadullu ala taharatil ma'ali ba'dal istijmar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yutahhiran yakni al-'azmu war-rawd fadalla ala anna al-hijarata wahdaha tutahhir. Hadis yang sedang kita bahas ini menunjukkan bahwa sucilah tempat najis dengan istijmar, dengan istinja dengan batu, itu mensucikan tempat najisnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa dua benda, yaitu tulang dan rausa, tidak mensucikan. Makanya itu tidak boleh dipakai istinja. Sedangkan batu boleh dipakai istinja, berarti batu mensucikan. Ini berarti bahwa batu saja itu mensucikan. Ini yang pertama. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman ini gurunya Syekh Al-Basam, juga gurunya Syekh Al-Utsaimin. As-sahihu anna al-istijmara mutahhirun lil ma'an ba'da al-ityani bima yu'tabaru syar'an bin-nass as-sahihi annahu mutahhir. Yang benar adalah bahwa istijmar, apa istijmar teh? Istinja dengan batu.
Istijmar itu mensucikan tempat najis setelah istijmar itu dilakukan dengan cara yang dibenarkan menurut syariat, yaitu 3 batu itu ya. Berdasarkan nas yang sahih bahwa batu itu mutahhir, mensucikan. Wal istijmar alladhi tuhsalu bihi at-taharah huwa al-inqa'u bil hijarah wa nahwiha bihaitsu la yabqa min an-najasah illa atharun la yaziluhu illa al-ma'. Istijmar yang menghasilkan taharah, istijmar yang membuat suci adalah membersihkan dengan batu dan atau yang sejenisnya dengan cara tidaklah tersisa najis sedikit pun di dalam tempat najis itu, kecuali hanya sekedar bekas-bekasnya yang tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan air. Jadi kalau istijmar dengan batu itu, ya, setelah dioleskan 3 kali, masih tersisa banyak najisnya, berarti itu belum suci. Sebab di sini dikatakan bihaitsu la yabqa minan najasah illa atharun la yaziluhu illa al-ma'. Bahwa bebersih atau istinja dengan batu itu dianggap suci kalau tidaklah tersisa najis dalam tempat yang kita bersihkan itu, kecuali hanya sekedar bekas-bekasnya yang tidak mungkin dihilangkan kecuali oleh air. Dan bekas itu pasti ada ya. Jangankan dengan batu, dengan lap sekalipun, maka pasti akan tersisa. Kecuali kalau dibasuhnya dengan air. Mungkin kalau hanya dengan lap masih licin bekasnya, tapi tidak terlihat bekasnya. Tapi ada bekasnya. Kalau diraba baru terasa. Selesailah sudah pembahasan hadis yang ke-88 tentang larangan istinja dengan 2 benda tadi, yaitu tulang dan daukah. Kita teruskan ke nomor 89, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bawl فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. Kata Abu Hurairah, Rasul SAW bersabda, bersucilah kalian dari setelah kencing, karena kebanyakan azab kubur itu karena air kencing itu, air kencing yang tidak dibersihkan. Hadis ini riwayat Ad-Darqutni. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dikatakan kebanyakan azab kubur itu karena masalah air kencing. Dan sanad hadis ini sahih. Kata si Al-Basam, hadis ini sahih. Dia punya syahid, punya penguat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang diazabnya penghuni 2 kuburan, karena sebabnya adalah salah satu di antara keduanya tidak istinja, tidak bersih dari kencing. Adapun tambahan Al-Hakim, berkata musannif sahihul isnad, bahwa hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini pun disahihkan oleh Darqutni, An-Nawawi dan Asy-Syaukani. Pertama, makna istanzihu minal baul, maksudnya utlubun nazaha bi'ibtiadikum anhu. Fan nazaha hiyal bu'du amma yastanfiruh. Istanzihu minal baul, berbersihlah kalian dari kencing. Maksudnya carilah kebersihan, tuntutlah kebersihan dengan cara kalian menjauhkan diri dari air kencing itu. Maka makna an-nazahah, makna suci atau bersih itu artinya menjauhkan diri
dari hal-hal yang diingkari. Itu maksud atau makna an-nazahah. An-nazahah, bersih, suci, artinya menjauhkan diri dari hal yang diingkari. Diingkari secara uruf. Siapapun orang kepada hal-hal yang jijik pasti sepakat itu menjijikkan dan menjauh, gitu. Adapun yang dimaksud amatu adabil qabri minhu, maksudnya aktsar adabil qabri sababuhu adamu tanazzuh minal baul, kama jaa fi riwayatil Hakim aktsar adabil qabri minal baul. Maksudnya kebanyakan adab kubur, sebab utamanya adalah tidak bebersih dari kencing. Sebagaimana riwayat Al-Hakim mengatakan bahwa kebanyakan adab kubur itu dari air kencing. Itulah beberapa mufradat yang perlu dibahas. Dari hadis tadi kita bisa ambil setidak-tidaknya 8 faedah. Pertama, al-hirsu ala tanazzuh wal imti'ad min al-bawl bi alla yusibahu fi badanihi aw ala thawbihi. Pertama, hadis tadi menekankan harusnya tanazzuh dan ibtian. Tanazzuh itu mensucikan diri dan menjauhkan diri dari air kencing, agar jangan sampai air kencing itu mengenai badannya atau pakaiannya. Ini faedah pertama. Kedua, al-afdalul mubadarah bi ghaslihi wa taharah minhu ba'da isabatihi li'alla tusahibuhu an-najasah. Amma wujubu izalatiha fayakunu inda shalah. Keutamaan yang langsung, keutamaan langsungnya dibasuh, dibersihkan dari air kencing setelah mengenai baik badan ataupun pakaian, itu agar pakaian atau badannya itu tidak mengandung najis. Jadi begitu kena najis, walaupun tidak mau sholat, tidak akan sholat langsung waktu itu, bersihkan agar kita pakaian atau badan tidak bernajis. Adapun wajibnya menghilangkan najis itu, baik dari badan ataupun dari pakaian, hanyalah wajib dilakukan ketika akan sholat. Jadi kalau tidak akan sholat tidak wajib, tapi pas akan sholat menjadi wajib, karena kalau tidak dibersihkan lalu terbawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Kecuali kalau lupa. Makanya agar tidak lupa, begitu kena harus langsung dibersihkan. Tapi kalau lupa, pakaian kita kotor pernah seompolan anak, lalu lupa lalu sholat, setelah beres salam lalu ingat, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Sah. Apa alasannya? Tidak tahu. Rasul salam pernah begitu. Suatu saat beliau sholat dengan memakai sendal. Para sahabat pun sholat memakai sendal. Di tengah sholat, Rasulullah membuka sendalnya dan disimpan di pinggir. Para sahabat pun ikut-ikutan membuka seluruh sendalnya. Beres sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian membuka sendal? Kata para sahabat, kami melihat buka sendal ya Rasulullah. Lalu beliau bilang, ketika aku sholat datang Jibril memberitahukan kepadaku bahwa di sendalku ada najis, makanya dibuka. Kalau di sendalnya tidak ada najis, tidak perlu dibuka. Ini menunjukkan bahwa sholat dengan membawa najis tetapi lupa tidak membatalkan sholatnya. Kalau membatalkan pasti Rasul SAW mengulangi sholatnya dari awal. Tapi ini beliau tidak, buka saja dan meneruskan. Jadi hatta umpama ini pernah dibahas di belakang ini juga, sampai salam baru ingat, ya sudah. Nah,
Tapi kalau di tengah-tengah sholat baru ingat, harus dibuka, baik baju maupun celana luar ataupun yang tengah, harus dibuka. Atau jangan bicara ya, dan jangan berpaling dari kiblat. Ketiga, innal baula najasun fa idza asaba badanan aw thawban najjasahu fala tasihu bihi salatu lianna taharata minan najasah ahad syurutiha. Sesungguhnya air kencing itu najis, maka bila air kencing ini mengenai badan atau pakaian, maka itu bisa membuat badan atau pakaian itu menjadi najis. Maka tidak sah salat dengannya, dengan pakaian itu atau dengan badan yang bernajis. Karena suci dari najis termasuk salah satu di antara syarat sahnya salat. Keempat, inna aktsara adzabil qabri min adami taharruz min al-bawl. Kama jaa fi sahihaini anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani bi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastadrihu min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena tidak memelihara diri dari baul, dari air kencing. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW lewat dua buah kuburan. Kalau beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini dua-duanya sedang diazab. Keduanya tidak diazab karena dosa besar. Adapun salah satunya, dia diazab karena tidak bebersih dari air kencing. Sedangkan yang kedua, dia diazab di alam kubur karena tukang ngadu domba. Bukan ngadu domba makna hakiki, dua kambing diadu-adu bukan, tapi ngadu orang gitu. Bukan ngadu orang tinju lagi. Membenturkan dua orang yang tadinya bersahabat jadi bermusuhan, yang tadi saling berkasih sayang jadi saling membenci dan seterusnya. Ini dua-duanya diazab. Apalagi kalau mengadu domba antara ustaz, mengadu domba antara ulama, wah sudah itu lebih-lebih. Kelima, isbatu adzabil qabr wa annahu haqqun. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabr qala na'am adzabil qabr haqqun. Kelima, hadis tadi menetapkan adanya azab kubur. Azab kubur itu ada, dan bahwa azab kubur itu hak. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasul SAW tentang azab kubur. Beliau menjawab, ya, azab kubur itu hak. Jadi ada azab kubur. Wa madhhabu ahli sunnah anna azab al-qabr ala ruhi wal badan. Dan azab madhab ahli sunnah wal jamaah menyatakan azab kubur itu menimpa ruh dan badan. Ruh dan badan yang kita pakai selama di dunia ini. Kita pernah membahas sebuah kitab yang berjudul Al-Qiyamatus Sughra. Kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa maknanya? Mati. Dan azab kuburnya dibahas. Ada sebuah hadis sahih bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini nanti di akhirat berantem, bertengkar, termasuk ruh dan badan. Berantem. Kata ruh kepada badan, kamu yang beramal, berbuat kejahatan, maksiat, makanya kamu yang harus diazab. Kata badan, saya beramal begitu, suruh kamu. Bertengkar sampai Allah mengutus seorang malaikat menengahi keduanya. Lalu kata malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau ada dua orang, satu lumpuh, satu buta?
Si lumpuh ini walaupun lumpuh melihat ya. Si buta walaupun buta tidak lumpuh, bisa jalan. Si lumpuh melihat sebuah buahan di atas pohon, ingin memetik, mencuri, tapi nggak bisa jalan karena lumpuh. Lalu dia bilang ke si buta, ada buah tuh, kita ambil, tapi saya nggak bisa. Kata si buta, ayo saya gendong kamu. Digendonglah si lumpuh, jalan kemana? Kiri, kanan, maju 2 langkah, ayo julurkan, dipetik. Kata malaikat, siapa yang pantas dihukum antara kedua orang ini? Atau si buta atau si lumpuh? Kata ruh dan badan, dua-duanya. Karena dua-duanya punya saham. Kata malaikat, wa kadzalika antuma, seperti itulah kalian berdua. Dua-duanya diadab. Jadi adab kubur itu menimpa ruh ini, jasad ini, dengan makna yang hanya Allah, dengan kaifiat yang hanya Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ada yang mengingkarikan badan hancur di dunia ini, apalagi sudah puluhan tahun, sudah jangankan daging, tulangnya pun, tengkoraknya pun sudah tidak ada. Kemudian dalam hadis, begitu 7 langkah si pengantar pulang ya, datang malaikat bertanya, kalau nggak bisa menjawab, hantam. Kemudian si tanah-tanahnya ini menghimpit sampai remuk tulang-tulangnya. Kalau dia orang beriman dan bisa menjawab, tiba-tiba kuburan itu meluas seluas mata memandang. Saat itu juga, ternyata kita gali seorang kiai yang soleh, kuburannya tetap begitu. Kita gali juga kuburan orang sakit, tetap utuh, tidak remuk. Katanya menghimpit sampai remuk. Ini menunjukkan azab kubur tidak ada dan hadis itu tidak masuk akal. Ini orang yang mengingkari. Ini dijawab oleh para ulama. Dia itu Al-Utsaimin di dalam Syarah Ushulul Iman, di dalam Syarah Al-Ushul Tsalatsah juga pernah kita bahas sampai tuntas. Ada bahwa alam kubur itu alam gaib. Alam gaib tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terasa, tidak bisa didatangi. Sedangkan kuburan itu alam gaib, alam nyata. Alam nyata kuburan mah digali kelihatan kan? Itu alam nyata, bukan itu alam kubur, itu mah kuburan. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Apa orang yang mati kecemplung laut nggak masuk alam kubur? Yang mati karena di hutan yang tidak ada orang, kemudian dimakan oleh binatang atau busuk sendiri, tidak dikubur, dia tidak lewat alam kubur, masuk tol begitu saja. Semuanya masuk alam kubur. Orang yang meledak karena bom bunuh diri, nggak dikubur, jangankan dikubur, darahnya juga entah di mana, gitu ya. Apa dia tidak masuk alam kubur? Masuk, tapi tidak masuk ke kuburan. Jadi kuburan itu masih alam nyata itu. Makanya digali tetap begitu-begitu juga. Adapun kaifiat azab kubur hanya Allah yang tahu, karena itu alam gaib. Kalau manusia bisa melihat, bukan alam gaib lagi namanya. Jadi harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Ayo kita gali itu, apa betul disiksa itu mah kuburan, masih alam nyata, bukan alam kubur. Yang ikut pembahasan Al-Qiyamatus Sughra asik gitu. Ramai pembahasan tentang perjalanan ruh ya, dari mulai keluar sampai ke langit ke-7, dikembalikan lagi ke dunia, masuk lagi ke jasadnya, itu dibahas rinci dengan dalil-dalil tentang masalah itu serta penjelasan para ulama. Qala Syekhul Islam, al-'adzabu wan-na'imu 'ala an-nafsi wal-badan jami'an bi ittifaqi ahli-sunnati wal jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, azab dan nikmat kubur itu teralami baik oleh nafas, oleh jiwa, oleh ruh, ataupun oleh badan secara bersamaan. Atau perbedaan nafas dengan ruh, masih ingat nggak? Di dalam Al-Qiyamatus Sughra, nggak ada yang ingat? Ya sudah. Jadi azab dan nikmat itu teralami oleh nafas.
oleh jiwa dan ruh. Kalau nafas itu berarti masih bersatu dengan badan. Kalau ruh itu berarti sudah terpisah dengan badan. Ketika umpamanya seseorang yang mau mati diseru oleh malaikat, kalau orang mati ini orang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Sudah keluar belum dari jasadnya? Belum, masih ada. Terus ayat selanjutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabbmu dengan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Itu disebut nafas karena masih bersatu dengan badan. Tapi kalau sudah terpisah dari badan disebut ruh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran bahwa Allah memegang ruh orang-orang ketika matinya, maksudnya ketika tidurnya. Ruh disebut. Jadi kata Ibn Taimiyah, azab dan nikmat kubur itu teralami oleh jiwa dan juga oleh badan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab di kalangan umat Islam ada yang menyatakan hanya ruhnya saja, badannya tidak, karena sudah hancur. Jadi dia masih terpola oleh alam dunia, kan di dunia ini sudah hancur jasadnya itu, katanya begitu. Sudah entah kemana gitu, dagingnya, tulangnya, segala macam, apalagi yang sudah ratusan tahun, apalagi jutaan tahun orang-orang terdahulu. Itu di dunia. Ini di alam lain yang kita tidak tahu bagaimana alam itu, bukan di kuburan. Keenam, isbatul jazai fil akhirah. Fa awwalu marahilil akhirah yal kubur. Fal qabru imma rawdah min riyadil jannah atau hafrah min hafin nar. Hadis tadi pun menetapkan adanya balasan di akhirat. Dan fase awal di akhirat adalah kuburan. Bukan kuburan, alam kubur. Engkau dibedakan antara kuburan dengan alam kubur, tapi masih campur adukan. Bid tadi. Fase awal memasuki akhirat adalah alam kubur. Makanya disebutkan minal iman bil yaumil akhir al iman bi adzabil qabr wa na'im. Di antara bagian dari iman kepada hari akhirat, kepada hari kiamat adalah iman kepada adanya alam kubur, atau al imanu bima yakunu ba'dal maut, terhadap apa-apa yang terjadi setelah mati. Wa mimma yakunu ba'dal maut adzabil qabr wa na'im. Dan di antara hal yang terjadi setelah mati adalah adanya azab atau nikmat kubur. Jadi azab dan nikmat kubur merupakan fase awal memasuki alam akhirat. Dan kuburan itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin dia akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga bagi para penghuninya, kalau dia mukmin. Karena begitu setelah ditanya oleh malaikat dan bisa menjawab, kata Allah, qad sadaqa 'abdi, hambaku ini benar. Afrisu lahu firasan minal jannah, gitu kan? Hamparkan bagi dia kasur permadani dari surga. Bukakan pintu surga sehingga tiupkan angin surga mengalir setiap pagi dan sore ke alam kuburnya. Itu raudun min riyadil jannah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Atau mungkin juga hafrah, merupakan lubang di antara lubang-lubang neraka bagi orang-orang yang kelak akan masuk neraka. Oleh karena itulah maka setelah ditanya, qad kadzaba 'abdi, kata Allah, hambaku ini telah mendustakanku. Maka bukalah pintu dari neraka, hembuskan anginnya setiap pagi dan petang. Kemudian hamparkan bagi dia hamparan dari neraka, sehingga dia merasakan bagaimana azab neraka, padahal masih di alam kubur belum. Di alam kubur saja sudah disiksa begitu. Jadi angin hembusan nerakanya masuk, hamparan nerakanya juga masuk. Tapi belum dimasukkan ke dalam neraka yang lebih dahsyat. Di akhirat nanti
dimasukkan ke dalam neraka jauh lebih dahsyat daripada azab kubur. Makanya dibanding siksa neraka, di alam kubur itu orang-orang kafir bagaikan dianggap tidur sajalah, disiksa begini anggap aja tidur. Karena apa? Karena siksa neraka lebih dahsyat. Ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surah Yasin. Ketika orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata, "Man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'adana ar-rahman." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Kan begitu kan? Banyak orang yang mengingkari adanya azab kubur, mengatakan ayat ini, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami ini? Menunjukkan bahwa orang kafir ketika di alam kubur tidur, tidak disiksa. Katanya begini, ini ayatnya orang kafir mereka, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud tidur di sana bukan tidur yang sebenarnya, tetapi azab kubur dibanding azab di neraka di akhirat nanti bagaikan tidur. Saya teringat kisah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala. Kemudian kita juga dapatkan kisah ini di dalam Kitabul Ilmi Syekh Al-Utsaimin. Tentang Ibnu Hajar itu orang kaya, qadhi dia. Pakai kereta kencana yang ditarik kuda. Kalau sekarang mungkin BMW. Pakai pakaian yang mewah, bagus, kaya. Di jalan berpapasan dengan orang Yahudi penjual minyak tanah lah. Dan umumnya penjual minyak itu lusuh pakaiannya, bau badannya karena keringetan kesana kemari, dan miskin. Dicegat oleh orang Yahudi. Aku dengar Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi kenapa kamu orang mukmin mewah pakai kereta? Bukan kereta api, kereta kuda. Dengan pakaian yang mewah, nggak jalan kaki, nggak berkeringat. Sedangkan aku kesana kemari memikul minyak, lusuh begini. Mana kebenaran sabda Nabimu? Katanya dunia ini adalah surga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Kata Ibnu Hajar, kemewahan yang aku dapat, kenikmatan yang aku alami sekarang dibanding nikmat dunia bagikan penjara. Dibandingkan surga di akhirat, nikmat di akhirat, itu bagaikan penjara. Nggak ada apa-apa yang ingin mewah seperti ini. Bagikan penjara, tapi di surga nanti Masya Allah. Penderitaan kamu, kemiskinan kamu sekarang dibanding siksa akhirat, bagikan surga bagi kamu. Langsung orang Yahudi itu syahadat, masuk Islam. Seperti itu. Jadi orang-orang kafir di sini menderita. Katanya surga dunia ini surga bagi orang kafir, kok kita menderita? Iya, segini itu surga bagi yang dibanding siksa akhirat yang dahsyat nanti. Seperti itu. Nah, ini kan sebanding kisah ini dengan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, bahwa siksa di neraka, di azab kubur dibanding siksa neraka ini bagaikan gitu. Karena dahsyatnya siksa neraka yang akan teralami oleh orang-orang kafir. Qala Syekhul Islam yang ketiga, as-sahihu jawazu mulamasatin najasah lil hajah idza tahara badanahu wa thiyabahu 'inda salah wa la yukrahu dzalika fi as-sahih riwayatayn wa huwa qaulu aktsari fuqaha. Kata Ibn Taimiyah, yang benar adalah, ini sudah beralih lagi ke masalah fikih. Kalau tadi masalah tauhid tapi dibahas juga karena ada azab kubur ya. Kembali ke fikih. Yang benar boleh menyentuh najis karena keperluan kalau akan membersihkan badan dan pakaian ketika akan sholat. Jadi badan atau pakaian yang terkena najis, boleh si najis itu disentuh untuk membersihkannya. Tapi kalau iseng-iseng nggak boleh. Ada najis iseng-iseng disentuh nggak boleh.
Dan ini tidak dimakruhkan sama sekali berdasarkan riwayat yang tersahih, dan ini merupakan pendapat kebanyakan fuqaha. Terakhir, waqala Syekh qauluhu alaihi salatu wassalam fa innahu la yatanazzahu min bauli al-istibra'u la yakunu illa min bauli nafsihi alladhi yusibuhu ghaliban fi fakhidaihi wa saqaihi wa rubbama istahana biinqaihi wa lam yuhkimul istinja minhu. Berkata Asy-Syaikh, saya tidak tahu yang dimaksud Asy-Syaikh, tapi di sini dijelaskan yang maksudnya adalah gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa sabda Nabi SAW, orang yang tadi disiksa di alam kubur dia tidak bersuci dari kencing. Membersihkan diri istibra itu tidaklah terjadi kecuali dari air kencing sendiri, bukan dari air kencing orang lain yang seringkali menimpa kedua pahanya atau kedua betisnya ketika kencing. Kadang-kadang orang menganggap remeh dan tidak membersihkan hal ini, tidak istinja dari hal ini. Oleh karena itu Nabi SAW menekankan harus istinja, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena air kencing, walaupun terciprati ke badan atau ke pakaian. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-89, dan nampaknya kita hanya mencukupkan diri membahas 2 hadis itu. Insyaallah hadis ke-90 yang bercerita tentang tata cara buang air hajat, bagaimana posisi kaki dan seterusnya, bagaimana cara membersihkan istinja dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Alhamdulillah. Bagaimana tata cara seorang muslim bersyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti kelulusan mengikuti ujian dan semisalnya. Syukur artinya istikmalu ni'amillah fima yuhibbuhu aw fima yarda aw fima arada bihil muna'im. Mensyukuri nikmat artinya menggunakan nikmat itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah atau sesuai dengan keinginan pemberi nikmat. Kalau kita lulus ujian lalu ingin mensyukurinya, gunakan hasil lulus ujian itu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti lulus ujian berarti dapat ilmu, dia amalkan ilmu, ajarkan kepada orang lain, pakai untuk membantu orang yang lemah, yang tidak tahu dan seterusnya. Itu cara mensyukuri ilmu. Cara mensyukuri nikmat harta, saya sudah dapat gaji umpamanya, ingin mensyukuri, caranya gunakan uang itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Keluarkan zakatnya kalau itu sudah sampai nisab. Kemudian infak, pakai membantu orang yang butuh, yang lemah, yang miskin dan seterusnya. Itu mensyukuri nikmat harta dan seterusnya. Bagaimana tata cara sujud syukur menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apakah kita harus suci berwudu ketika akan melakukan? Tidak. Nanti kalau nggak salah di Al-Qur'an sudah belum ya? Ada itu tidak perlu berwudu dulu ya, langsung saat itu. Rumah seorang teman sering diganggu oleh jin. Oh, kalau rumahnya nggak apa-apa, asal jangan orangnya. Teman namanya seorang kiai yang metode pengusiran jin tersebut dengan menulis ayat Al-Quran pada 2 kertas. Kertas yang pertama dibakar, kemudian abunya dihancurkan dan dicampurkan dengan air, lantas dipercik-percikan di rumah tersebut. Sedangkan kertas yang satu lagi ditempel di dinding rumah. Pertanyaan, apakah metode tersebut tidak dibenarkan? Tidak dibenarkan. Itu cara yang tidak dalam mengusir jin, walaupun mungkin bisa terusir, mungkin. Tapi tata caranya tidak dibenarkan. Caranya harusnya kita bacakan ayat di dalam rumah itu. Rasulullah menyatakan bila dibacakan surat Al-Baqarah, setan itu akan lari sejauh-jauhnya dari sana. Pakai ibadah, hilangkan dari gambar-gambar, musik dan seterusnya gitu ya. Bersihkan pakai sholat sunnah kalau bagi laki-laki, bagi wanita sholat fardu. Baca ayat Quran yang keras, maksudnya keras sekedar kedengaran, bukan di dalam hati ya.
pakai amal ibadah, insya Allah setan akan lari dari rumah seperti itu karena nggak akan betah. Bagaimana nasihat Ustaz dalam mengusir jin yang mengotot ya tadi ya, barusan sudah. Nggak perlu panggil orang, cukup dengan kita bisa insya Allah ya. Maksudnya bukan dengan kita, dengan saya, dengan si pemilik rumah itu sendiri, pakai ibadah, pakai ngaji. Nanti diundang lah. Apabila seorang yang sholat, dan kasus itu banyak ya, sering saya dapat telepon, Ustaz ada yang kesurupan gimana, Ustaz ada jin di rumah saya gimana, ada jin di WC saya. Memang rumahnya saya bilang, WC itu rumah jin, biarkan saja. Tapi dia seringkali ngejebian. Saya bilang jebian lagi.